Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Febriana, NPM 20100177 dari kelas TI reguler 4H Malam Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan keempat dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu tentang pengertian, definisi, dan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem informasi geografis. Selamat menyaksikan. Sistem informasi geografis, berdasarkan definisi dan pengertiannya, sistem informasi geografi atau SIG dapat diuraikan atas beberapa subsistem, yaitu data input, data output, data manajemen, serta data manipulasi dan analisis. Komponen SIG meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, serta informasi geografi dan manajemen. Sistem informasi geografi menyimpan semua informasi deskriptif beserta unsur-unsurnya sebagai atribut dalam basis data. Selanjutnya, SIG membentuk dan menyimpannya dalam tabel-tabel atau relasional. Setelah itu, SIG menghubungkan unsur-unsur tersebut dengan tabel-tabel yang bersangkutan. Dengan demikian, atribut-atribut ini dapat diakses melalui lokasi unsur-unsur peta. Sebaliknya, unsur-unsur peta dapat diakses melalui atribut-atributnya. Dengan demikian, unsur-unsur tersebut dapat dicari dan ditemukan berdasarkan atribut-atributnya. Sistem informasi geografi menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-atributnya di dalam satuan-satuan yang disebut layer. Sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas administrasi, perkebunan, dan hutan merupakan contoh-contoh dari layer. Kumpulan dari layer-layer ini akan membentuk basis data. Dengan demikian, perencanaan basis data merupakan hal yang esensial dalam SIG. Rancangan basis data akan menentukan efektivitas dan efisiensi proses-proses masukan, pengelolaan, dan keluaran SIG. Kemampuan SIG juga dapat dikenali melalui fungsi-fungsi analisis yang secara umum meliputi fungsi analisis spasial dan atribut. Fungsi analisis atribut terdiri atas operasi dasar sistem pengelolaan basis data atau DBMS dan perluasannya. Contohnya ada seperti gambar berikut. Selanjutnya, operasi basis data mencakup membuat basis data baru atau create database, menghapus basis data atau drop base, membuat tabel basis data atau create table, membuat tabel basis data atau drop table, mengisi dan menyisipkan data atau record ke dalam tabel, misal insert, membaca dan mencari data, atau field atau record dari tabel basis data atau update edit, menghapus data dari tabel basis data, delete, zap, pack, dan membuat indeks untuk setiap basis data. Sedangkan perluasan operasi basis data mencakup membaca dan menulis basis data dalam sistem basis data yang lain atau ekspor-import, dan dapat berkomunikasi dengan sistem basis data yang lain, misalnya dengan menggunakan driver ODBC. Dapat menggunakan bahasa basis data standar, struktur query language atau SQL, dan operasi-operasi atau fungsi analisis yang lain yang sudah rutin digunakan di dalam sistem basis data. Fungsi analisis spasial ada 6. Yang pertama ada klasifikasi atau reclassify, yang kedua ada jaringan atau network, yang ketiga ada overlay, yang keempat ada buffering, yang kelima ada analisis, dan yang keenam ada pengolahan citra digital. Fungsi analisis spasial yang pertama yaitu klasifikasi atau reclassify. Fungsi ini mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan kembali suatu data spesial atau atribut menjadi data spesial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Yang kedua, ada jaringan atau network. Fungsi ini untuk merujuk data spasial titik-titik atau point atau garis-garis atau line sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. Fungsi ini sering digunakan dalam bidang-bidang transportasi dan utility, misalnya aplikasi jaringan kabel listrik, komunikasi telepon,
pipa minyak dan gas, air minum, serta saluran pembuangan. Yang ketiga ada overlay. Fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal 2 data spasial yang menjadi masukannya. Misalnya untuk memperoleh wilayah-wilayah yang sesuai sebagai areal budidaya tanaman tertentu, misalnya padi. Diperlukan data ketinggian permukaan bumi, kadar air tanah, dan jenis tanah. Fungsi analisis spasial overlay akan diberlakukan pada ketiga data spasial atribut tersebut. Yang keempat ada buffering. Fungsi ini akan menghasilkan data spasial yang berbentuk poligon atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi masukannya. Yang kelima ada analisis. Fungsi ini terdiri atas fungsi sub-sub yang berhubungan dengan presentasi data spasial dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis spasial ini banyak menggunakan fungsi interpolasi. Yang keenam ada pengolahan citra digital. Fungsi ini dimiliki oleh perangkat SIG yang berbasiskan raster. Selain 6 fungsi-fungsi spasial di atas tadi, ada fungsi-fungsi analisis spasial lainnya yang umum dan rutin digunakan dalam sistem informasi geografis. Data spasial direpresentasikan dalam basis data sebagai raster dan vektor. Model data raster menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membuat grid. Setiap piksel atau sel memiliki atribut sendiri, termasuk koordinat yang unik pada sudut grid, pada pusat grid, atau pada tempat lainnya. Akurasi model data ini sangat tergantung pada resolusi atau ukuran piksel di permukaan bumi. Entity spasial raster disimpan di dalam layers, yang secara fungsional dihubungkan dengan unsur-unsur peta. Contoh sumber entity spasial raster adalah citra satelit dan citra radar. Model raster memberikan informasi spasial tentang apa yang terjadi dan di mana dalam bentuk gambaran yang digeneralisir. Dengan model ini, dunia nyata disajikan sebagai elemen matriks atau sel-sel grid yang homogen. Pada model data raster, data geografi ditandai dengan nilai-nilai elemen matriks persegi panjang dari suatu objek. Dengan demikian, secara konseptual, model data raster merupakan model data spasial yang paling sederhana. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva, atau poligon beserta atribut-atributnya. Bentuk-bentuk dasar representasi data spasial dalam sistem model data vektor didefinisikan oleh sistem koordinat Kartesian 2 dimensi, yaitu X dan Y. Dalam model data spasial vektor, garis-garis atau kurva atau busur atau arcs merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang dihubungkan. Sedangkan luasan atau poligon juga disimpan sebagai sekumpulan daftar titik-titik. Dengan catatan, titik awal dan titik akhir poligon memiliki koordinat yang sama atau poligon tertutup sempurna. Kesimpulannya, sistem informasi geografis bukan sekedar tools pembuat peta, namun memiliki kemampuan dalam melakukan analisis. Salah satu fungsi sistem informasi geografis yang menonjol dan mendasar adalah integrasi data dengan cara overlay yang memadukan layers data yang berbeda. Sistem informasi geografi memungkinkan penggunanya bekerja dengan banyak layar peta dari berbagai informasi pada saat yang sama untuk memecahkan suatu masalah. Terima kasih. Sekian tadi presentasi materi keempat dari materi sistem informasi geografi. Salah hilap mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.